Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah pemecutan. Sejarah pemecutan. Puri Agung Pemecutan yang lama dibangun pada tahun 1686 pada abad ke-16 dan berlokasi di Jalan Tamrin di sebelah barat Puri Agung Pemecutan yang sekarang dengan batas-batas sebagai berikut. Batas selatan Jalan Gunung Batur, batas barat Jalan Gunung Merapi, dan batas utara Jalan Gunung Sumeru membentang dari Hotel Intansari sampai pertokoan Lokitasari Wisata. Puri Agung berbahan dasar bangunan batu merah bercampur dengan batu paras dan beratap ijuk. Tembok puri setinggi 3,5 meter itu tebalnya mencapai 50 cm dan mempunyai kesan kokoh dan bencingah. Di ujung selatan berdiri Pali Kulkul yang keberadaannya masih utuh hingga saat ini karena tidak ikut terbakar pada waktu peristiwa puputan. Pintu masuk ke Puri Pemecutan. Luas areal puri secara keseluruhan di pusatnya saja panjang 250 meter, lebar 175 meter atau seluas kurang lebih 4,2 hektar, belum termasuk perluasan ke barat, ke utara, ke timur, dan ke selatan Puri Tanjung Pemecutan. Perluasan tersebut sebagai tempat tinggal putra-putri kerajaan. Di sebelah barat puri terdapat gudang senjata bedil dan meriam sehingga tempat tersebut dinamakan Pemedilan. Di sebelah timur puri berdiri Jero Ukiran dan Jero Kanginan yang sekarang menjadi Puri Agung Pemecutan yang baru. Wilayah kekuasaan Puri Agung Pemecutan. Batas wilayah utara, Desa Lemintang. Batas wilayah selatan, Desa Plasekuta. Batas wilayah timur, Desa Sumerta. Batas wilayah barat, sebelah timur Tukat Mati. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Bandung diperoleh keterangan bahwa ada 4 pusat kekuasaan di Bandung, yaitu 1. Puri Tegal, Arya Tegeh Kuri Putra Arya Kenceng. Yang kedua, Puri Agung Gelogor. Yang ketiga, Puri Alang Badung Suci, Peken Bandung keturunan Kiai Anglurah Jambe Merik. Yang keempat, Puri Agung Pemecutan. Dari keempat nama tersebut, Puri Pemecutan paling akhir berdirinya. Namun dalam perkembangannya, Puri Pemecutan kemudian muncul sebagai pemegang kekuasaan di seluruh wilayah Badung dan menurunkan raja-raja di wilayah Badung. Pemerintahan setelah ekspedisi Majapahit di Bali. Sejarah keberadaan Puri Agung Pemecutan berkaitan dengan ekspedisi Majapahit ke Bali tahun Caka 1256. Sastining Buta Manonjanma atau 1334 Masehi untuk menaklukkan kerajaan Bedulu di bawah pimpinan Panglima Arya Damar atau Aditya Warman. Dalam Lontar Purana Bali Dwipa dinyatakan bahwa Arya Kenceng adalah anak dari Arya Damar, sebab Arya Damar ketika menyerang Bali bukan pemuda lagi. Diperkirakan usia beliau pada waktu itu diperkirakan 45 tahun. Hal yang sama juga dinyatakan dalam kitab Usana Jawa yang menyatakan bahwa Arya Damar Kenceng Puasira, yang artinya dalam diri Arya Kenceng terdapat darah daging Arya Damar. Dan hal ini hanya dimungkinkan kalau Arya Kenceng adalah anak kandung Arya Damar yang berhak menerima kedudukan di dalam pemerintahan dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan sebagai ahli waris Arya Damar. Pemerintahan Arya Kenceng atau Anglura Tabanan I atau Raja Tabanan I. Arya Kenceng
Beliau adalah penguasa daerah Tabanan, berkedudukan di desa Pucangan atau Buahan. Satu uraian sejarah yang menguatkan dugaan bahwa Arya Kenceng adalah anak Arya Damar dinyatakan dalam buku sejarah berjudul Pulau Bali. Dalam masa-masa yang lampau, tentang adanya suatu tradisi untuk memberikan suatu jabatan atau kedudukan tertentu dalam pemerintahan kepada anak-anaknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal atau karena jasa-jasa orang tuanya. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Ngelesir di Gelgel tahun 1380 hingga 1460, yang menjadi menteri-menteri adalah anak-anak dari para Arya yang datang ke Bali pada ekspedisi Majapahit untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Arya Kenceng mengambil istri putri keturunan Brahmana yang bertempat tinggal di Ketepeng Renges, yaitu suatu daerah di Pasuruan yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Arya Kenceng memperistri putri kedua dari Brahmana tersebut, sedangkan putri yang sulung diperistri oleh Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan dari Puri Samprangan, dan putri bungsu diperistri oleh Arya Sentong. Dari perkawinan dengan putri Brahmana tersebut, beliau berputra: 1. Sri Megada Parabu atau Dewa Raka. Tidak tertarik akan kekuasaan, beliau senang melakukan tapa yoga semadi, mencari kesunyian, mendekatkan diri pada alam semesta dan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Membangun pasraman di Kubon Tunggu. Mempunyai putri yang dijadikan istri oleh kepala desa Pucangan dan mempunyai anak 5 orang, yaitu Ki Bendesa Beng, Ki Guliang di Rejasa, Ki Telabah di Tuakilang, Ki Bendesa di Tajen, dan Ki Tegehen di Buahan. Yang kedua, Sri Megadanata atau Dewa Made atau Arya Yasan atau Sri Arya Ngurah Tabanan Sri Maganata, Siraria Ngurah Tabanan 1. Memangku jabatan raja menggantikan ayahnya, beliau memerintah dengan bijaksana dan berwibawa, sehingga terjaminlah keamanan wilayah Tabanan. Sri Maganata dalam sejarah pemecutan disebut juga dengan nama Arya Yasan. Dari istrinya yang lain, beliau berputra: 1. Kyai Ngurah Tegeh Kori, menjadi Raja Badung berkedudukan di sebelah kuburan umum. Merupakan putra kandung dari Arya Kenceng yang berlaku dari desa Tegeh di Tabanan. Bukan putra dalem yang diberikan kepada Arya Kenceng, menurut babat versi Benculuk Tegeh Kori, atau beliau membangun kerajaan di Badung, di selatan kuburan Badung, Tegal, dengan nama Puri Tegeh Kori, sekarang bernama Kriya Jero Agung Tegal. Karena ada konflik dan intern keluarga, maka beliau meninggalkan Puri di Tegal dan pindah ke kapal. Di kapal sempat membuat pemerajan dengan nama Perajan Mayun, yang sama dengan nama pemerajan sewaktu di Tegal, dan odalannya sama, yaitu pada saat Pagerwesi. Dari sana, para putra berpencar mencari tempat. Kini, Pratisentananya atau keturunannya berada di Puri Agung Tegal, Tamu, Batu Bulan, Gianyar, dan Jero Gelgel di Mengwitani atau Badung. Jero Tegeh di Malkangin, Tabanan. Di Puri Tegeh Kori beliau berkuasa sampai generasi keempat. Beliau berhasil membuat bendungan di Pegat dan melahirkan golongan Gusti di Tegeh. Seorang putri bertempat tinggal di istana di Buahan. Diambil istri oleh Kyai Asak Pakisan di desa Kapal, tetapi tidak memperoleh keturunan. Arya Kenceng sebagai kepala pemerintahan di daerah Tabanan
bergelar Nararya Anglurah Tabanan. Sangat pandai membawa diri sehingga sangat disayang oleh kakak iparnya yang bernama Dalem Samprangan. Dalam mengatur pemerintahan, beliau sangat bijaksana sehingga oleh Dalem Samprangan beliau diangkat menjadi menteri utama. Karena posisi beliau menjadi menteri utama, maka hampir setiap waktu beliau selalu berada di samping Dalem Samprangan. Arya Kencang sangat diandalkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Dalem Samprangan. Karena jasanya tersebut, maka Dalem Samprangan bermaksud mengadakan pertemuan dengan semua Arya di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Dalem Samprangan menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut tiada lain untuk memberikan penghargaan kepada Arya Kencang atas pengabdiannya selama ini. Wijaya Dinda Arya Kencang, demikian besar kepercayaanku kepadamu. Aku sangat yakin akan pengabdianmu yang tulus dan ikhlas. Dan sebagai tanda terima kasihku, ini aku sampaikan wasiat utama kepada Dinda dari sekarang sampai seterusnya, dari anak cucu sampai buyut Dinda, supaya tetap saling cinta mencintai dengan keturunanku, juga sampai anak cucu dan buyut. Dinda, saya berikan hak untuk mengatur tinggi rendahnya kedudukan derajat kebangsawanan, berat ringannya denda dan hukuman yang harus diberikan pada para durjana. Dinda juga saya berikan hak untuk mengatur para Arya di Bali. Siapapun tidak boleh menentang perintah Dinda dan para Arya harus tunduk pada perintah Dinda. Dalam tata cara pengabenan atau pembakaran jenazah, ada 3 upacara yang utama, yaitu Bandusa, Nagabanda, dan Wadah atau Bada bertingkat 11. Dinda saya izinkan menggunakan Bada bertingkat 11. Selain daripada itu, sebanyak-banyaknya upacara, Adinda berhak memakainya sebab Adinda adalah keturunan kesatria. Bagaikan para dewata di bawah pengaturan Hyang Pramesti Guru. Demikianlah penghargaan yang Kanda berikan kepada Adinda, karena pengabdian Dinda yang tulus sebagai menteri utama. Arya Kencang karena telah lanjut usia, akhirnya beliau wafat dan dibuatkan upacara pengabenan atau palebon. Sesuai dengan anugerah Dalem Samprangan, yaitu boleh menggunakan Bada bertingkat 11 yang diwariskan hingga saat ini. Adapun roh sucinya, Sang Hyang Dewa Pitara, dibuatkan tugu penghormatan atau padarman yang disebut Batur dan disungsung oleh keturunan beliau hingga saat ini dan seterusnya. Masa pemerintahan Sri Megadanata atau Dewa Mada atau Arya Yasan atau Sri Arya Ngurah Tabanan atau Raja Tabanan II. Karena Sri Megada Prabu tidak bersedia memegang kekuasaan di Tabanan, maka yang menjadi raja menggantikan Betara Arya Kencang adalah Sri Megadanata dengan nama lain Sri Ngurah Tabanan. Beliau tidak lupa dengan hubungan baik dengan Dalem yang pada waktu itu adalah Dalem Ketut Ngolesir, yang lebih dikenal dengan Sri Kepakisan yang beristana di Swecapura atau Linggar Sapura, Sukasada atau Gelgel. Beliau putra dari Sri Kesna Kepakisan atau cucu dari Dalem Wawurawu yang mempunyai istana di Samprangan dan merupakan adik dari Dalem Le. Beliau Arya Ngurah Tabanan, mempunyai 3 orang istri dari keturunan kesatria dan memberikan 8 orang putra istri pertama atau warga para Sanghyang. Lahir 4 orang menetap di Tabanan. Yang pertama, Nararya Ngurah Tabanan atau Sirarya Ngurah Langwang, putra mahkota. Yang kedua, Kiai Madiyatara
atau Madekaler menurunkan Pragusti Subamia. Yang ketiga, Kiai Nyoman Pascima atau Nyoman Dawu menurunkan Pragusti Jambe atau Pambregan. Yang keempat, Kiai Ketut Wetaning Pangkung menurunkan Pragusti Lodrurung, Simpar dan Serampingan. Istri kedua, warga Parasanghyang, lahir 3 putra menetap di Badung. 1. Kiai Nengah Samping Boni menurunkan Pragusti Samping. Yang kedua, Kiai Nyoman Ancak menurunkan Pragusti Ancak dan Anglingan. Yang ketiga, Kiai Ketut Lebah tidak memberikan keturunan karena kedua anaknya perempuan. Istri ketiga, Putri Bandesa Pucangan, lahir 1 orang putra menetap di Badung, yaitu Kiai Ketut Bendesa atau Kiai Pucangan atau Nararia Bandana. Seperti ayah beliau menjalin hubungan yang baik dengan Dalem Ketut di Gelgel, anak dari Sri Kesna Kepakisan, sebagai susuhunan Pulau Bali dan karena masih bersaudara sepupu. Karena demikian akrabnya hubungan tersebut ternyata membawa suatu petaka. Prasasti Mpu Aji Tusan lembar 7A Transkripta halaman 9 menyebutkan pada suatu ketika putra mahkota Dalem Ketut minta tolong kepada Sri Maganatha yang masih merupakan pamannya untuk memotong rambutnya yang sudah panjang. Beliau karena demikian akrabnya, maka dipotonglah rambut putra mahkota tersebut sampai gundul tanpa persetujuan dari ayahnya. Memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa ketika Dalem Ketut melihat anaknya dalam keadaan gundul. Beliau sangat terkejut dan mencari tahu siapa gerangan yang melakukan hal tersebut tanpa seizin dirinya. Hati merasa berang setelah mengetahui bahwa Sri Maganatha lah yang melakukan hal tersebut. Namun, beliau berupaya menyembunyikan kemarahannya tersebut, serta menanyakan hal tersebut kepada Sri Maganatha. Setelah mendengar penjelasan dari Sri Maganatha, hati beliau tetap tidak senang akan hal tersebut dan mengusir Sri Maganatha secara halus ke Majapahit untuk menengok keluarganya di sana. Mengetahui kemarahan Dalem tersebut tanpa membantah lagi, maka berangkatlah Sri Maganatha ke Majapahit. Arya Yasan tinggal di kerajaan Majapahit kurang lebih 8 tahun. Di sana, beliau berusaha untuk mencari dan menanyakan keluarganya dari keturunan Arya Damar atau Aditya Warman. Namun, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil karena Majapahit sudah runtuh pada tahun 1478, sehingga beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Bali. Setibanya di Bali, beliau kemudian mengembara ke gunung-gunung untuk menjadi seorang pendeta kemudian bertapa. Arya Yasan tidak diperkenankan menyandang kedudukan dan tidak berhak memiliki rakyat. Demikian pula, kedua putra beliau juga mengalami hal yang sama dengan ayahnya. Diceritakan bahwa adik beliau yang paling kecil tinggal di istana yang bernama Bibi Kiai Tegeh Kori. Diambil oleh Dalem Gelgel dan diserahkan kepada putra si Arya Wongaya ke Pakisan yang bernama Kiai Asak yang tinggal di kapal. Mengetahui adiknya diambil oleh Dalem, beliau marah terhadap Dalem, lalu mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pada putranya, yaitu Sri Arya Longwan atau Sri Arya Ngurah Tabanan sebagai Raja Tabanan III. Karena perbuatan Dalem yang sewenang-wenang tersebut, Arya Yasan menjadi marah dan mengutuk Dalem dan para pati agar selama-lamanya terkutuk, karena Dalem tidak mematuhi petuah di masa lampau antara Arya Kenceng dengan Dalem. Akibat kutukan tersebut,
Dalem mendapat serangan burung gagak yang senantiasa mengusik hidangan Dalem, sehingga beliau menjadi sangat kesal. Beliau Aryayasan atau Sri Magadanata, kemudian menjalani kehidupan suci, serta membuat pesraman yang dilengkapi tatamanan dan telaga di daerah Kebon Tinggu, yang terletak di barat daya dari Istana Pujangan. Pesraman tersebut sekarang sudah menjadi sebuah pura besar yang dinamakan Pura Mentinggu, Tabanan, yang sekarang disungsung oleh rakyat Tabanan dan Badung. Diceritakan, Bendesa Pujangan memiliki seorang putri yang sangat cantik, bernama Sang Ayu Mendesa. Diberikan tugas oleh Bendesa Pujangan untuk melayani kebutuhan sehari-hari Aryayasan atau Sri Magadanata, sehingga lama-kelamaan tumbuh benih-benih cinta dan kasih sayang di antara keduanya yang dilanjutkan dengan upacara perkawinan. Dari perkawinan tersebut, lahirlah seorang putra yang diberi nama Kiai Ketut Bendesa atau Kiai Pujangan. Beliau menerima pusaka demon dan pahleng, yaitu supit atau tulup tanpa lubang. Setelah besar, beliau diserahkan kepada kakaknya Sri Arya Ngurah Longwan atau Sri Arya Ngurah Tabanan, tetap tinggal di istana. Tidak berapa lama karena lanjut usia, wafatlah beliau dan diadakan upacara sebagaimana mestinya. Kiai Ketut Bendesa atau Kiai Pujangan atau Sang Arya Bagus Alit. Kembali lagi ke peristiwa yang menimpa ayah dari Aryanotor Wandira atau Aryanotor Waringin, yaitu Aryayasan. Karena perbuatan Dalem yang sewenang-wenang tersebut, Aryayasan menjadi marah dan mengutuk Dalem dan para pati agar selama-lamanya terkutuk karena Dalem tidak mematuhi petuah di masa lampau antara Arya Kenceng dengan Dalem Kresna Kepakisan. Akibat kutukan tersebut, Dalem mendapat serangan burung gagak yang senantiasa mengusik hidangan Dalem, sehingga beliau menjadi sangat kesal. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk mengusir keberadaan burung gagak tersebut, namun selalu saja tidak membuahkan hasil. Terdengar berita bahwa cucu Arya Kenceng di Tambangan yang bernama Sang Arya Bagus Alit atau Arya Pujangan mempunyai keahlian nyumpit atau nulup. Maka Dalem mengundang Sang Arya Bagus Alit ke ibu kota kerajaan. Keberhasilan Sang Arya Bagus Alit mengalahkan burung gagak tersebut membuat Dalem menjadi tersadar dan ingat kembali kepada Sang Aryayasan, ayah dari Sang Arya Bagus Alit, yang masih merupakan sepupunya, untuk datang ke Puri Gelgel. Dalam transkrip lontar Museum Bali, dalam Pamacangah Badung Muang Tabanan, dan dalam lontar Babat Badung milik anak Agung Oka Manek dari Jero Greja. Demikian pula prasasti putusan diceritakan bahwa dari pertemuan Dalem dengan Aryayasan tersebut, Dalem menyampaikan permohonan maafnya dan mengembalikan kedudukan Aryayasan sebagai penguasa daerah Tabanan bersama putra sulungnya. Sedangkan Sang Arya Bagus Alit disuruh menetap di Tambangan atau Badung oleh Dalem Gelgel. Semenjak itu, Sang Arya Bagus Alit terkenal dengan nama Dewa Hyang Anulup. Setelah sekian lama, Dewa Hyang Anulup mempunyai seorang putra. Beliau kemudian kembali ke daerah Tabanan untuk menetap di daerah Pujangan, sehingga diberi nama Batara Pujangan. Beliau wafat dan meninggalkan seorang putra yang bernama Batara Notorwandira atau Batara Notorwaringin. 3 orang bersaudara dari Kiai Pujangan Tabanan, yaitu Kiai Samping Boni, Kiai Nyoman Batan Ancak, dan Kiai Ketut Lebah,
atas perintah Dalem agar tetap menetap di Badung sebagai pendamping Raja Badung. Sang Arya Ketut Notor Wandira atau Arya Notor Waringin. Setelah dewasa, Kiai Ketut Bendesa atau Kiai Pucangan meninggalkan peseraman dan mengabdi ke Puri Tabanan, yaitu Nararia Ngurah Tabanan atau Siraria Ngurah Langwang yang diangkat menjadi Raja Tabanan ketiga. Di Puri Tabanan, beliau tidak diberikan kedudukan yang wajar. Beliau hanya diberi tugas sebagai tukang kurung ayam istana. Begitupun untuk tempat tinggal. Beliau tidak diberikan tempat tinggal di Puri, sehingga pada malam hari beliau tidur di rumah-rumah penduduk, pasar, ataupun balai banjar. Pada suatu malam, rakyat Tabanan dibuat kaget karena melihat adanya cahaya yang terang benderang, namun setelah didekati, ternyata berasal dari cahaya ubun-ubun kepala Sang Arya Ketut Notor Wandira yang sedang tidur. Berita tersebut akhirnya terdengar oleh Raja Tabanan. Dalam hati beliau sangat murung mendengar kesaktian Sang Arya Ketut Notor Wandira tersebut dan khawatir sewaktu-waktu akan merebut tahta kerajaan Tabanan. Maka dicarilah jalan untuk menyingkirkan beliau. Di Bencingah, Puri Tabanan, tumbuh pohon beringin yang sangat besar dan sangat angker, di mana sebelumnya 10 orang yang diberi tugas untuk memotong pohon beringin tersebut telah tewas dalam menjalankan tugasnya. Timbullah muslihat dari Raja Tabanan bahwa untuk melaksanakan tugas berat tersebut akan diserahkan kepada Sang Arya Ketut Notor Wandira. Maka dipanggillah adiknya untuk menghadap dan minta kesanggupan adiknya untuk melaksanakan tugas tersebut. Arya Ketut Notor Wandira menerima tugas tersebut dan minta waktu beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maka sebelum melaksanakan tugas tersebut, beliau kemudian ngaturang pakeling di tempat tersebut dan selanjutnya bertapa semedi di Pura Batukaru, Tabanan. Mohon keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena ketekunannya, oleh Betara di Pura Batukaru, beliau mendapat anugerah senjata sakti berupa kapak yang bernama Icekle. Maka pagi-pagi sekali, Arya Ketut Notor Wandira sudah berada di Bencingah Puri Tabanan untuk mulai melaksanakan tugas memotong pohon beringin tersebut. Beliau naik sampai ke puncak pohon beringin dan mulai memotong dahan pohon tersebut satu persatu sampai yang tersisa hanya batangnya saja. Di atas pohon tersebut, Arya Ketut Notor Wandira bertolak pinggan dan menari-nari. Rakyat Tabanan beserta raja sangat heran dan kagum atas kesaktian Arya Ketut Notor Wandira tersebut. Sehingga mulai saat itu, Arya Ketut Notor Wandira diberi gelar Arya Notor Waringin oleh Raja Tabanan karena keberhasilannya memotong pohon beringin yang angker tersebut. Setelah dewasa, Arya Notor Wandira atau Arya Notor Waringin mengambil istri dari desa Buahan, yaitu Ni Gusti Ayu Pucangan dan berputra 2 orang, yaitu 1. Kiai Gederaka, yang kedua Kiai Gederai atau membuat puri di Kerambitan. Kiai Gederaka atau Kiai Bebet atau Kiai Jambekole atau Kiai Ngurah Papang. Kiai Bebet mempunyai 2 orang istri. Istri pertama dari Buahan mempunyai seorang putra bernama Kiai Jambe, sedangkan istri kedua dari Tumbak Bayu lahir seorang putra bernama Kiai Tumbak Bayu. Kiai Gederaka atau Kiai Bebet sangat senang bertapa. Beliau ingin mendapatkan kesucian dan kewibawaan sebagai seorang raja
Kiai Bebet kemudian pergi secara diam-diam pada waktu malam hari dari Puri Tabanan. Berjalan terlunta-lunta sehingga sampailah beliau di Gunung Giri di beratan yang bernama Gunung Batu Karu. Beliau kemudian memusatkan pikiran dan bersemedi untuk memohon berkah. Di sana, beliau memperoleh petunjuk agar melanjutkan perjalanan ke Gunung Batur untuk menghadap Batari Danu untuk memohon kejayaan. Lama beliau terlunta-lunta dalam perjalanan sampai akhirnya tibalah beliau di daerah Pura Panarajon. Di sana, beliau kemudian memusatkan pikiran bersemedi mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di sana beliau mendapat petunjuk Sang Hyang Pandarajon untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Batur. Di pura tersebut, beliau bertemu dengan seorang anak kecil hitam kulitnya, gigi putih di Pura Tambia. Kiai Gede Raka atau Kiai Bebet kemudian memberi nama itu Ki Tambia Tudelaga atau Ki Andagala. Tudelaga adalah namanya yang pertama. Setelah mendapat petunjuk tersebut, Kiai Bebet melanjutkan perjalanan ke Gunung Batur dengan diiringi oleh Ki Andagala dari keturunan Tambiak. Sampai di puncak Gunung Batur, kembali beliau bersemedi dan keluarlah Batari Danu yang akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan Kiai Bebet. Namun, sebelumnya Batari Danu minta kepada Kiai Bebet untuk menggendongnya ke tengah danau. Kiai Bebet menyanggupi permintaan tersebut, sehingga digendonglah Batari Danu ke tengah danau. Namun sungguh ajaib, beliau tidak tenggelam. Beliau seperti berjalan di atas tanah saja. Air hanya sampai di pergelangan kakinya saja. Ketika sampai di pinggir danau, bersabdalah Batari Danu bahwa beliau akan mengabulkan permohonan Kiai Bebet untuk memperoleh kejayaan di daerah Badung. Akhirnya, apa yang menjadi cita-cita beliau melalui tapa semadi terkabul dan kelak akan menjadi raja di daerah Badung. Bahkan, Batari Danu menganugerahkan 2 buah senjata yang sangat ampuh berupa pecut dan tulupan. Tetapi, tiap-tiap hari piodalan di Pura Batur senjata ini harus dibawa untuk dibuatkan upakara. Setelah mendapat anugerah, beliau melanjutkan perjalanan ke daerah Badung. Setelah mendapat anugerah tersebut, beliau akhirnya pulang ke Buahan. Diceritakan Nararia Gede Raka meninggalkan Tabanan menuju Badung dan dalam rombongan tersebut ikut serta kedua istrinya dan pengawal yang paling setia, yaitu I Negala atau Tambiak. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, sampailah rombongan tersebut di perbatasan utara Kerajaan Badung, yaitu Desa Lumintang. Pada waktu itu, ada seorang yang datang menyapa bernama I Kaki Lumintang. Nararia Gede Raka mengajukan permohonan agar diperbolehkan untuk menginap semalam. Karena kasihan melihat rombongan yang sudah kelelahan tersebut, I Kaki Lumintang menerima permohonan tersebut. Namun, I Kaki Lumintang ingin mengetahui terlebih dahulu dari mana kedatangan rombongan ini dan apa maksud dan tujuannya datang ke Badung. Nararia Gede Raka kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke Badung untuk mengabdi kepada Ramanda Gusti Ngurah Tengah Kuri di Kerajaan Badung, dan mereka adalah keturunan Nararia Notorwaringin dan juga pernah cucu dari Cokorde Mukules dari Puri Metingguh Tabanan. Mengetahui hal tersebut, I Kaki Lumintang menundukkan diri memberi penghormatan untuk seorang putra raja. Keesokan harinya, rombongan melanjutkan perjalanan untuk menuju Puri Tegah Kuri di Tegal dengan diantar oleh I Kaki Lumintang.
Nararya Gede Raka diterima dengan tangan terbuka oleh Gusti Tegeh Kuri dan diperkenankan mengabdi di Badung dan diangkat sebagai putra ketiga dan diberi nama Kiai Nyoman Tegeh. Karena Gusti Ngurah Tegeh Kuri sudah mempunyai 2 orang putra, yaitu Kiai Wayan Tegeh dan Kiai Made Tegeh. Untuk tempat tinggalnya, Kiai Nyoman Tegeh dan semua keluarga serta Itambiak dititipkan sementara di rumah Imekel Tegal yang letaknya sekarang di sebelah barat Tegal Gede. Pada suatu hari, tiba-tiba Gusti Ngurah Tegeh Kuri diserang penyakit lumpuh. Seluruh anggota badannya sukar bergerak, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan mengalami gangguan. Kedua orang putra beliau yaitu Kiai Wayan Tegeh dan Kiai Made Tegeh tidak mampu menggantikan ayahnya sebagai kepala pemerintahan di Badung. Jiwa kepemimpinan serta kewibawaan masih sangat kurang karena memiliki sifat pemalu dan rendah diri. Tidak diduga dari Puri Gelgel mendadak ada perintah supaya Raja Badung segera menghadap ke Puri Gelgel karena adanya persoalan yang sangat penting yang menyangkut keamanan Pulau Bali. Bila Raja berhalangan hadir, maka seorang putra raja diperbolehkan mewakili. Oleh karena itu, Gusti Ngurah Tegeh Kuri dalam keadaan sakit. Maka beliau memerintahkan salah satu dari putranya untuk mewakilinya ke Puri Gelgel. Namun, kedua putranya menolak dengan alasan belum memiliki cukup pengalaman untuk melaksanakan tugas tersebut. Mendengar hal tersebut, Gusti Ngurah Tegeh Kuri menjadi sangat murung memikirkan bagaimana nantinya kerajaan Badung di kemudian hari tanpa dirinya. Dalam renungannya, timbul pikiran beliau untuk mengutus Kiai Nyomah Tegeh sebagai wakil kerajaan Badung untuk menghadap ke Puri Gelgel. Segera Kiai Nyoman Tegeh dipanggil untuk menghadap dan setelah dijelaskan, Kiai Nyoman Tegeh menerima dengan senang hati tugas yang diberikan kepadanya dan berjanji tugas tersebut akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diceritakan, Kiai Nyoman Tegeh sudah berangkat menuju Puri Gelgel dengan diiringi Kitambiak. Di dalam perjalanan, sesampainya di desa Sumerta, Kitambiak dihina oleh penduduk setempat sambil bernyanyi dan tertawa-tawa melihat penampilan Kitambiak yang serba hitam, hanya giginya saja yang kelihatan putih. Mendengar penghinaan tersebut, Kitambiak menjadi sangat marah. Ia mengamuk bagaikan banteng kedaton, memukul dan menendang ke kanan dan ke kiri. Akhirnya kentongan dibunyikan oleh penduduk desa Sumerta yang menandakan bahwa ada orang yang mengamuk. Raja Sumerta Gusti Pasek Sumerta keluar dari purinya untuk menghadap Kitambiak. Perkelahian terjadi dengan serunya. Namun akhirnya Gusti Pasek Sumerta tidak mampu menandingi Kitambiak sehingga beliau menyatakan menyerah dan tunduk kepada kerajaan Badung. Mulai saat itu, desa Sumerta menjadi daerah kekuasaan kerajaan Badung. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Nyoman Tegeh kemudian melanjutkan perjalanan ke Puri Gelgel dan sesampainya beliau di sana langsung menghadap Ida dalam Watu Renggong di Balai Penangkilan. Kiai Nyoman Tegeh diterima dengan baik oleh Ida dalam Watu Renggong dan dalam menanyakan perihal keamanan di kerajaan Badung, perbaikan pura-pura dan hal lainnya yang kesemuanya dijawab dengan baik sehingga memuaskan hati dalam Watu Renggong. Karena sikapnya yang santun serta mempunyai wawasan yang luas tentang ilmu pemerintah, Kiai Nyoman Tegeh dapat menarik simpati dari dalam Watu Renggong.
sehingga beliau diminta lebih lama tinggal di Puri Gelgel mendampingi Dalem Waturenggong karena mempunyai kesan yang baik kepada Kiai Nyoman Teguh. Maka Dalem Waturenggong memberikan anugerah untuk bersama-sama Gusti Ngurah Teguh menjalankan pemerintahan di wilayah Badung. Karena mengingat kondisi kesehatan Gusti Ngurah Teguh yang tidak kemungkinan menjalankan pemerintahan kembali. Setelah beberapa bulan, Kiai Nyoman Teguh tinggal di Puri Gelgel, beliau pamit untuk kembali ke Badung. Singkat cerita, sesampainya di Badung, Kiai Nyoman Teguh menghadap Gusti Ngurah Teguh Kuri untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Dalem Waturenggong dan menyampaikan titipan surat dari Ida Dalem Waturenggong untuk Gusti Ngurah Teguh Kuri. Dalam surat itu, Dalem menyampaikan rasa puasnya kepada Kiai Nyoman Teguh sebagai utusan dari Kerajaan Badung yang mempunyai wawasan yang sangat luas tentang ilmu pemerintahan, sehingga sangat menawan hati Dalem Waturenggong. Kemudian, mengingat kondisi kesehatan Gusti Ngurah Teguh Kuri sebagai kepala pemerintahan di Badung mengalami suatu hambatan, maka untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Badung akan diberikan kepada Kiai Nyoman Teguh. Perang tanding dengan Kiai Plaza. Pada saat bertahta, Kiai Nyoman Teguh pernah dikirim bertempur oleh Dalem bersama Kiai Ngurah Telabah di Kuta dan Kiai Ngurah Tabanan menyerang I Kebo Mundar di Sasak. Kiai Telabah melarikan diri karena dikalahkan oleh Kebo Mundar, kemudian digantikan oleh Kiai Anglurah Tabanan dan Badung, hingga Ki Kebo Mundar takut dan takluk. Dalem menghukum Kiai Telabah dengan menyerahkan rakyat kekuasaannya kepada Raja Badung. Namun Kiai Telabah tidak mentaati, maka timbul berontakan antara Badung dengan Kuta. Seorang utusan melaporkan bahwa Kiai Wayan Teguh putra tertua Gusti Ngurah Teguh Kuri terlibat dalam perkelahian dengan Kiai Plaza di Mergaya Abian Timbul. Perkelahian tersebut sudah dari sejak pagi. Karena sama-sama kebal dan sakti, maka tidak seorang pun keluar sebagai pemenang. Akhirnya perkelahian dihentikan karena hari sudah menjelang malam. Kiai Nyoman Teguh memberikan nasihat kepada kakaknya Kiai Wayan Teguh Kuri. Bila besok kembali berhadapan dengan Kiai Plaza, maka Kiai Wayan Teguh jangan sekali-kali mandi di Sungai Kuta, sebab air sungai tersebut dapat menghilangkan kekebalan. Dan sesuai dengan yang sudah dijanjikan, esok harinya perang tanding kembali dimulai. Kiai Plaza nampak dibantu oleh Kiai Patiles dari Pekambingan. Perang tanding menjadi tidak seimbang, 1 melawan 2, sehingga menyebabkan Kiai Wayan Teguh kehabisan nafas dan dihinggapi rasa haus yang tak tertahankan. Beliau kemudian terjun ke Sungai Kuta, membasahi tubuhnya untuk menghilangkan rasa lelah dan haus. Beliau lupa akan pesan adiknya yang melarangnya untuk mandi di Sungai Kuta selama perang tanding berlangsung. Setelah matahari condong ke barat, perang tanding dimulai lagi dengan serunya. Kedua belah pihak berusaha saling menjatuhkan lawannya. Tiba-tiba dalam satu kesempatan, Kiai Plaza berhasil menghunus keris langsung ke perut Kiai Wayan Teguh. Karena sudah hilang kekebalannya, maka keris tersebut langsung menancap di perut Kiai Wayan Teguh, sehingga beliau terpelanting dan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Perang tanding dihentikan dan kemenangan berada di pihak Raja Plaza. Berita kematian Kiai Wayan Teguh menimbulkan kemarahan dari Kiai Nyoman Teguh dan berjanji akan menuntut balas atas kematian kakaknya. Kiai Nyoman Teguh kemudian mengambil keris sakti untuk menandingi Kiai Plaza.
Singkat cerita, di tengah jalan beliau dihadang oleh Kiai Plasa dan Kiai Patiles yang sudah siap berperang dengan keris Terhunus. Kiai Nyoman Tegeh menghadapi kedua musuhnya dengan tenang dan waspada. Pergulatan dimulai saling tindih dan tusuk untuk mengadu kekebalan. Dan pada suatu kesempatan yang baik, Kiai Nyoman Tegeh berhasil menusuk perut Kiai Plasa sehingga mengembuskan nafasnya yang terakhir. Kiai Patiles kemudian diganti menghadap Kiai Nyoman Tegeh. Namun seperti Kiai Plasa yang telah tewas, nasib Kiai Patiles pun sama. Dadanya tertikam oleh keris Kiai Nyoman Tegeh sehingga terkapar tak berdaya. Namun sebelum Kiai Patiles mengembuskan nafasnya yang terakhir, beliau menyatakan tunduk kepada Kerajaan Badung dan semua daerah yang menjadi kekuasaannya diserahkan kepada Kerajaan Badung. Karena kekalahannya tersebut, maka semua keluarga Kiai Patiles diturunkan wangsanya menjadi rakyat biasa. Setelah kekalahan Kiai Patiles, maka seluruh rakyatnya menyatakan tunduk kepada Kerajaan Badung. Kiai Jambe Pule mempunyai putra yang bernama Kiai Anglurah Pamedilan dan anak Anggung istri Jambe. Kedua anak beliau lahir di Pamedilan di rumah Ki Tanjung Gunung sebelah utara Pura Tambangan Badung. Nararya Gederaka mendirikan Puri Pemecutan setelah mendapat anugerah dari Dalam Watu Renggong untuk menjalankan pemerintahan di Badung. Maka beliau mulai memperluas wilayah Kerajaan Badung. Puri Sumerta berhasil ditaklukkan terbukti salah satu pura kayangan di Sumerta. Setiap hari purnama Kedasa selalu datang hadir ke Pura Tambangan Badung sebagai prasanak pura Kerajaan Badung. Beliau diberi gelar Kiai Jambe Pole. Pole berasal dari kata poli yang artinya mendapatkan kekuasaan. Dan untuk melaksanakan pemerintahan, beliau mendapat panjang atau rakyat sebanyak 500 orang dari Gusti Ngurah Tegeh Kuri dan dinobatkan menjadi raja pertama di Puri Agung Pemecutan karena beliau mendapat anugerah dari Batari Danu Batur berupa senjata sakti pecut dan tulupan. Maka kerajaan yang beliau dirikan diberi nama Puri Pemecutan. Beliau sebagai cikal bakal pendiri Puri Kerajaan Badung yang mengambil nama dari suku kata pecut sebagai rasa hormat dan sujud bakti atas anugerah yang beliau terima dari Sang Pencipta berupa senjata pecut sakti. Anugerah Raja Badung untuk Ki Tambiak. Seperti yang telah diceritakan di atas, bahwa Ki Tambiak sangat berjasa mengiringi Kiai Jambe Pule dari sejak di Pura Ulun Danu sampai beliau menjadi raja di Badung. Maka untuk membalas budi kepada Ki Tambiak atau Ki Handagala, maka Raja Badung mengeluarkan amanat bahwa Ki Tambiak dan keturunannya tidak boleh dihukum mati sebesar apapun kesalahannya. Dan amanat ini berlaku seterusnya bagi raja selanjutnya yang berkuasa di wilayah Badung. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.